Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Islam Agama. Assalamualaikum teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas kepada kalian yaitu tentang hukum nun mati dan tanwin. Jadi hukum nun mati ada beberapa bagian ya teman-teman. Yang pertama ada izhar, ada idgham. Nanti idgham terbagi menjadi dua lagi ya teman-teman. Habis idgham, iqlab sama ikhfa. Nah, ada 4 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mau belajar yaitu yang namanya izhar halqi. Oke teman-teman, apa itu izhar halqi? Yaitu izhar artinya jelas, izharnya jelas, halqi artinya tenggorokan. Nah, menurut istilahnya yaitu huruf-huruf yang berada di tenggorokan maka dia harus dibaca jelas. Rumusnya bagaimana? Jadi ini apabila nun sukun dan tanwin, ini apabila nun sukun dan tanwin bertemu ke 6 huruf. Yang pertama ada hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Oke ini teman-teman, yang hurufnya yang ini ya teman-teman. Nah, maka harus dibaca jelas. Cara baca jelasnya bagaimana? Nah, ini contohnya teman-teman. Yang pertama, man amana. Man amana. Oke, man. Maka nun sukun yang ada berada di sini maka harus dibaca jelas. Man. Man bukan ada dengungan, bukan man atau ha atau yang lainnya teman-teman, harus dibaca jelas. Man. Man amana harus dibaca jelas. Karena kenapa? Karena lihat rumusnya lagi teman-teman. Nun sukun atau tanwin maka dia bertemu dengan ke-6 huruf ini maka harus dibaca jelas. Lihat di sini ada nun sukun. Ini nun sukunnya bertemu dengan huruf hamzah. Ini hamzah teman-teman. Nah, maka nun yang ini harus dibaca jelas. Jadi man amana begitu teman-teman ya. Nah, ini contoh yang ke-1 yang hamzah. Nah, sekarang yang kedua yaitu huruf ha. Oke teman-teman. Jadi ini contohnya anhara. Anhara harus dibaca jelas, bukan anhara atau anhara, bukan seperti itu, tapi harus dibaca jelas anhara seperti itu ya teman-teman. Terus contoh yang lain lagi, nah yaitu di sini wanhar di huruf ha. Nah, apabila nun sukun dan tanwin dia bertemu dengan huruf ha, maka harus dibaca jelas nun sukunnya. Misalkan sini, ini nun sukun, yang ini nun sukun bertemu dengan huruf ha, maka nun sukun ini tidak boleh didengungkan ataupun tidak boleh ditekan gitu, harus jelas. Wan hau seperti itu, bukan wan hau dan juga wan hau, tapi yang betul yaitu wan hau, langsung jelas tanpa dengungan ya teman-teman. Oke? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke. Contoh berikutnya yaitu min khairin. Min khairin. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ada nun sukun di sini. Oke teman-teman, di sini ada nun sukun. Nah, di sini ada nun sukun, dia bertemu dengan huruf kha. Nah, ini kha-nya. Jadi apabila nun sukun dan tanwin dia bertemu dengan huruf kha, maka harus dibaca jelas. Nah, min khairin, jangan dibaca min khairin ataupun min khairin, tapi harus dibaca min khairin dan harus dia dibaca jelas ya teman-teman. Oke, jadi inilah hukum nun mati dan tanwin yang pertama kita yaitu izhar halqi. Jadi saya mau ulangi lagi, izhar artinya jelas dan halqi artinya tenggorokan. Jadi menurut istilahnya yaitu huruf-huruf yang berada di tenggorokan sini maka harus dibaca jelas. Nah, rumusnya ini teman-teman. Nun sukun, ini ada nun sukun dan tanwin. Apabila dia bertemu dengan ke-6 huruf ini maka harus dibaca jelas.
Nah, ini contoh-contohnya ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, sekian dulu. Apabila ada salah, mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, tolong cantumkan di kolom komentar ya teman-teman. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.